kemarin waktu itu ada bapak-bapak siapa ya? Satu lagi yang ikut, aku lupa waktu itu. Mungkin kayaknya ini. Ya, silakan Klesia dalam melukis kartu Natal. Mana Klesia? Kita spotlight. Halo, selamat pagi. Udah siap ya teman-teman ketemu lagi. Koas, cat ya. Terus aku bawa ini juga. Nanti aku mau bikin selain kartu, aku mau ngajarin bikin handicraft pajangan Natal. Kapas. Kedengeran kan ya suaranya ya, Koabe? Kedengeran? Iya. Jelas. Yuk kita mulai yuk langsung ya. Semoga tadi pas meditasi kita udah hening semua, kita jadi bisa membayangkan gambar rusa ya. Gambar rusa. Jadi kalau teman-teman yang mau gambar, ini kalau cat putih paling sering habis, beli yang botolan gini besar bisa, supaya nggak apa, kalau kecil kan habis melulu gitu ya, kita nggak harus beli satu lagi gitu, satu pak lagi, kita pakai yang gini aja. Nah, kita pakai warna coklat ya, buat teman-teman yang cat airnya mungkin itu di tube, pakai ini kertas gambarnya kan kalau kartu kecil ya, kalau kartu kecil, jadi kalau misalnya besar dibagi dua aja kertasnya. Jadi satu kertas ini kita bagi dua. Jadi separuh ya. Dan kita pakai cat warna coklat. Terus pakai kuasnya yang lancip ya. Kita bikin sketsa. Jadi saya tuh jarang bikin sketsa pakai pensil. Karena kadang-kadang kalau memang lebih bagus sih kalau misalnya dipakai sketsa juga. Tapi kalau misalnya saya kadang saya nggak mau kelihatan berkas-berkas ininya yang pensilnya itu. Jadi saya pakai ini aja semua. Misalnya teman-teman kalau mau gambar begini bisa, tapi kalau mau misalnya lebih suka kartunya, nanti kan kartunya mungkin akan dilipat ya, dilipat lagi jadi seperti begini ya, sebesar ini. Nah, ini jadi teman-teman kira-kira dulu, atau kalau misalnya mau langsung dilipat boleh. Jadi gambarnya nggak ngelewatin, nanti pas lekukan sayang. Jadi segini ya, jadi udah dibelah dua, dibelah lagi. Nah, ini kita pertama-tama kita bikin yang paling penting ininya dulu, mulutnya dulu. Mulutnya itu kayak semacam lembah ya. Jadi saya deketin ya. Jadi kita bikin turunan gini. Nah, terus habis gitu kita bikin kayak semacam huruf U gitu untuk dia punya bibirnya. Ya, jadi pertama lembah gini turun, terus habis gitu bikin mulutnya kayak huruf W ya. Sorry, bukan U, W gini. Nah, terus ada semacam kayak gini air. Nah, kayak ombak gini bawahnya untuk dagunya. Terus kita ke leher. Leher. Badannya ya. Badannya ada lekukan dikit. Nah, kelihatan jelas nggak, Koabe? Jelas. Jelas ya. Kalau kurang catnya ini lagi.
dicelup. Tapi kalau untuk kartu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu encer. Nanti nggak bagus, kayaknya nggak hidup gitu. Karena kalau kayak pelukis-pelukis gitu, gambarnya kadang bagusnya karena catnya nimbul. Jadi itu kayak ngasih kesan kayak 3 dimensi, dan juga biasanya sih kalau aku lihat yang kayak gitu-gitu bisa lebih dijual gitu. Kayak misalnya kalau kita ngelihat pameran gitu, oh ini kayaknya catnya bagus banget timbul gitu. Nah itu kayaknya aku lihat-lihat lebih laku dibandingin kalau kita ngecat pakai cat air gitu. Kayaknya blur ya. Nah sekarang kita bikin tanduknya ya. Tanduknya itu teman-teman bebas ya, boleh misalnya ada yang mau begini, ada yang mau ke atas, ada yang mau kayak segitiga, antena gitu kan. 2 ya. Nah, satu lagi nggak harus sama yang 2 ini tanduknya, yang satu lagi misalnya mau ke sini. Jadi kita bebas aja berkreasi, terus ini misalnya mau tinggi gitu kan. Bebas. Nah, terus tutup di bawah. Terus kita dari sini kita bikin lehernya, pun ininya ya, belakang kepalanya. Nah, terus ini agak melengkung dikit nih dekat badannya sini. Dekat badannya sini karena ini punuk, dia punya punuknya. Oh iya, kadang-kadang aku tuh senang pergi ke kebun binatang. Kenapa? Karena kalau ke kebun binatang itu kita kan lihat banyak ini ya. Jadi kalau ngelukis tuh lebih bisa bagus karena kita udah lihat oh aslinya kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat tuh terekam ya di kepala kita. Makanya kalau belajar bibit cinta kan kita mau tuh pas ngasih orang kita resapi, misalnya orang itu bahagia gitu kan. Nah itu yang bikin berbuah gitu. Nah sama kalau ngelukis juga gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya nggak pernah ngelihat, pasti kita jadi agak bingung ya, ini kayak gimana gitu ya. Nah, tapi pas kita lihat, oh anatominya begini, ternyata dia tuh ini ada punuknya gitu, atau ini ada lehernya ternyata jangan terlalu besar atau gimana gitu. Nah, itu ada kita kerekam di memori kita gitu. Oke, kadang kalau bibit kita bagus ya dapat ngelihatnya yang bagus-bagus, kerekam di bagus yang di memori bagus. Nah, ini ya, ini udah badannya. Nah, terus sekarang kakinya nih, kakinya mesti agak hati-hati. Kalau teman-teman misalnya satu waktu udah gambar kaki nggak bagus, jangan khawatir ya. Nanti bawahnya bisa dikasih gundukan tanah. Jadi ditutup. Jadi kalau ngelukis nggak apa-apa, pokoknya kita bebas aja berkreasi mau kayak gimana. Nanti ternyata hasilnya, kayaknya kurang ya, udah dipakein tanah aja bawahnya gitu. Nah ini kakinya ya 1, 2, ya. Kurang ke atas, kakinya nggak kelihatan. Oh iya, benar-benar. Nih segini mestinya ya. Nah, thank you. Ya, sama-sama. Untung dibilangin. Kalau nggak keasikan ngegambar sendiri. Nah ini kakinya 2. Aku juga kalau gambar kaki kurang bagus. Jadi kadang-kadang aku suka nutupin pakai gundukan gitu. Atau kayak gini, jangan terlalu jelas, catnya udah tinggal dikit, jangan diairin. Jadi kalau misalnya ngelukis kayak gitu, salah masih bisa diarsir gitu. Nah gini. Nah terus yang belakangnya ya, belakangnya kakinya udah 3 nih, satu lagi. Aku kadang-kadang kalau yang takut salah, aku pakai catnya yang begini, yang udah mau habis-habis. Jadi salahnya nggak ketara. Nanti tinggal diputihin, dipakein putih. Putih itu kayak tip X, makanya paling cepat habis. Nah, udah gini kan. Nah, terus kita pakai apa ininya? Buntutnya jangan lupa. Buntutnya. Nah, buntutnya dia tuh agak mirip ini ya. Kemarin aku lihat ke kebun binatang. Sekarang Ragunan udah bagus juga loh. Kemarin aku datang lagi di Pugar. Itu smoothsernya yang untuk primata. Nah, ini buntutnya. Ini tanduknya 3 ya, Klas? Nggak apa-apa, mau berapa juga boleh. Tanduknya bukan 3, ini dari sini ada cabang. Gitu. Memang kadang-kadang kalau rusa tuh ya kita tambahin kupingnya ya. Kupingnya lancip. Iya. Nah, sini juga kan ada kupingnya gitu. Memang kalau rusa ini tanduknya bagus.
Jadi kadang-kadang dia banyak, kalau yang itu bertumbuhnya banyak. Tapi kalau yang kadang-kadang nggak tahu ya, ada juga mungkin kayaknya yang dipotongin kali ya kalau udah terlalu panjang ya, atau dia nanduk-nandukin pohon kali. Kayaknya kayak begitu mereka biasanya bisa ini sendiri sih, beradaptasi gitu. Nah kayak gini kan nih, kalau buntutnya kayaknya aneh ya, terlalu besar, ambil yang warna putih. Yang warna putih tadi. Kayaknya kadang-kadang kalau ngegambar, saya suka ngarsir-ngarsir kebanyakan, misalnya pakai yang putih. Ini. Jadi dia nggak terlalu banyak. Nah ini bikinin buntutnya. Nah ini kan di bawahnya kakinya, kadang-kadang kalau bikin lekukan ada yang nggak bisa, misalnya kan lekuknya kemana nih gitu kan. Nah kayak gini aja bikinnya. Bikinnya kayak gini, terus nanti kita karena vibe-nya Natal ya, kita pakai warna hijau. Hijau sama merah ya, kayak yang red gitu ya, yang kayak di depan pintu gitu, itu bikin red juga enak tuh, bagus. Kadang buat taruh digantungin di depan pintu. Kita pakai bawahnya gini, jadi ditutup kakinya. Ini terus kalau misalnya pegang kuas mau bikin rumput gini ya, jangan kayak pensil diarsir, sekali jalan aja gini tuh gitu. Jadi dia alami rumputnya. Nah, terus misalnya kita mau kasih supaya ada kelihatan ininya, Natalnya jangan cuma hijau, kita harus pakai merah. Ini cat ini beli lumayan loh, tapi sekarang nggak keluar lagi nih Giotto. Nggak habis-habis. Kemarin beli berapa ya, kalau nggak salah berapa puluh ribu. Nah ini tinggal ditotol aja ya. Nah jadi kan suasananya kan red sama hijau bagus kayak Natal gitu. Aku paling seneng sih Natal. Kayaknya apa ya, suasananya sangat menyenangkan gitu. Nah, kayak gitu kan. Udah nampak nih suasana ininya. Terus kalau misalnya mau lebih ini lagi, kita ngarsir dulu ya dalamnya. Saya kadang-kadang karena males ini ya, males nyuci koas ya, saya suka ininya misalnya masih ada nih sisanya, saya habisin dulu di sini. Saya males nyuci koas. Nah, udah saya habisin. Ini sekarang kan mau ngarsir dalamnya ya, pakai lagi yang warna coklat. Nah, kita bikin mata dulu, yang paling penting matanya. Matanya teman-teman kasih kira-kira di bawah sini. Matanya bikin kayak sama dengan ya, sama dengan gitu. Nah, terus di depan matanya itu kasih agak lingkaran putih. Jadi yang mau kita arsir segini nih, kita kira-kira nih. Nah, ini buat matanya dia. Jadi kita buletin dulu, kita kasih space. Segini udah, nah ini baru sampingnya kita baru warnain. Kita arsir. Jadi matanya dia nanti hidup, ada lingkaran putihnya di sini. Nah ini kadang saya suka kegores nih, tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai warna putih lagi. Nah ya, kita pakai cat koasnya yang jangan ditambah lagi, kalau udah habis begini aja. Jadi hidup, nggak terlalu kayaknya kayak cat anak-anak gitu. Jadi gini, ada gradasinya, ada warna abu-abunya, kayaknya ada sisa-sisanya gitu. Nah ini kan matanya kena nih. Tadi yang warna putih catnya ambil dikit sepitik aja. Nah ini kita lingkarin buat matanya.
Terus kalau misalnya bikin mata, kasih titik di tengahnya putih, jadi dia hidup. Terus ini kita pakai warna putih ini untuk bikin ininya ya, totol-totolnya, rusa tutul ini. Ini kupingnya, telinganya kasih bayangan dikit. Terus ini warna putihnya kita buat. Kalau totolin warna putih juga jangan sama ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kesannya itu kayak artistik gitu. Jadi jangan semuanya bentuknya atau ininya apa ukurannya sama gitu. Udah gitu aja. Dititikin. Terus titikinnya ada yang kadang di pinggir gitu, terus ada yang cuma kayaknya setengah gitu, jadi artistik. Ini kayaknya matanya kita tambah dikit ya, kayaknya terlalu putihnya kebanyakan. Nah kita kasih. Kalau kuasnya itu mau dicoba sebelum ke gambar bisa di kertas dulu, itu ketebelan nggak gitu. Nah ini kasih di matanya. Kalau di muka memang harus kita agak kereng dikit ya, kereng itu agak jelas dikit catnya. Karena untuk kasih tahu bahwa oh ini matanya, kalau enggak dia putih-putih semua, nanti kelihatannya saru gitu. Matanya yang mana ya gitu kan. Nah, kayak gini. Terus kita misalnya di background ya, kita mau pakai warna hijau. Tapi ini samar ya. Jadi pakai warna hijau samar. Segitiga ya, bikin 3, makin ke bawah makin besar. Jadi kalau misalnya ngisi gambar, nggak misalnya kita ada cat yang udah ditutupnya gitu, yang udah agak kering. Ini bagus kalau untuk nuansa di belakang. Jadi dia kesannya kayak samar gitu. Jangan yang masih basah gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa, nggak ada yang model tutup begini, ditaruh sudah ininya catnya kuasnya basah, dikasih ke tisu dulu. Dikasih ke tisu, jadi diserap supaya agak habis, tapi yang kental ya ininya, yang catnya yang agak kental gitu.
Teman-teman bisa ngikutin udah sampai mana? Bu Tarin? Iya, Keburu apa kecepatan nggak? saya sih memang lambat karena ininya apa? Kan saya nggak beli watercolor. Maksudnya ini semua punya anak-anak yang sekolah itu, Iya, ponakan-ponakan. nggak apa-apa. Jadi udah kering-kering, jadi agak di inilah Nggak diakali. apa-apa. Kalau kering justru kadang bagus bisa diiniin apa dipakein air nanti sambil tunggu dia mencair. Nah, yang ada gumpalan-gumpalannya keambil di sini nanti jadi bisa kayak ada 3 dimensi yang aku bilang tadi. Jadi kayak ada butiran-butirannya gitu. Bagus kadang-kadang nggak apa-apa. Kalau cat yang udah kering jangan dibuang. Kadang kalau yang catnya itu bisa direndam, yang kering itu bisa direndam di air. Nanti airnya itu kalau misalnya kebanyakan sisihin ke pinggir yang diambil yang udah jadi gitu, yang udah jadi warnanya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah ini kalau misalnya udah 2 pohon gini, biasanya kalau ngelukis tuh pakai ini ya apa agak kayak harus artistik, jangan misalnya pohon disandingin 3 dengan ukuran yang sama, jangan. Jadi selalu kalau ngegambar di sini 1 misalnya, di sini 1 gitu. Terus ini kasih aja cuma kayak rumput-rumput gitu kan, atau apa gitu kan, kayak maksudnya bush gitu, kayak semak-semak gitu ya, kasih bush gitu. Nah jangan disender, dijajar-jajarin pohon sama gede, itu jadi merusak nilai estetikanya. Gitu. Mas, hidungnya dimerahin ya. Iya, hidungnya dimerahin. Rudolf, Rudolf. Jadi ini ya, jadi ciri khasnya. Nah ini kan bawahnya. Kita kasih kuasnya di-join supaya nanti kita bisa kasih kayak salju gitu. Kalau kita nggak ada latarnya, dia nggak kelihatan nanti warna putih saljunya. Jadi dipakai kuas kering, begini. Nah, Aurora. Aurora. Nih kalau aku ngegambar tekenannya kenceng, jadi kadang kuas suka rusak juga ya. Kalau bisa sih, ya jangan ini ya. Cuma masing-masing orang kan mau mengekspresikan ya, jadi kalau saya sih seneng. Jadi habis lukis puas gitu. Banyakan energi jadinya dituangin di kertas. Oh iya, kalau udah habis ngelukis jangan lupa ya kuas tuh dicuci terus dikeringin gitu. Karena kalau misalnya kita pakai Maupi yang yang kuas Chinese punya, kalau kita nggak treatnya dia bagus, itu kan dia dari bulunya bulu kuda ya, dia rontok loh. Terus dia bisa bau karena dia bukan plastik, dia tuh dari bulu apa ekornya kuda. Nah, udah sekarang pakai ini putih. Jadi kayak salju gitu kan.
Ini yang kalau kayak udah cat yang putihnya udah setengah kering juga bagus kalau ditaruh yang di hijau-hijau ininya dikasih jadi samar-samar gitu kayak salju. Kali ini di Eropa Natalnya dingin banget, udah minus. Biasanya nggak pernah kalau bulan Desember tuh turun salju, ini jarang-jarang tiba-tiba turun lagi tebel. Mungkin perubahan cuaca ya. Nah, ini kalau teman-teman misalnya punya punya kayak koas tuh memang harus 3 ya, yang besar sekali, yang kayak gini. Nah, ini kalau misalnya gambar pohon bagus, kalau kita gambar pohon yang rindang ya, yang daunnya banyak. Kalau pohon gini jangan. Jadi tinggal dicocol yang warna hijau, terus habis gitu digini-giniin gitu, bagus jadinya. Apalagi kalau berasnya ini ya, catnya jangan terlalu basah ya, dia jadi ini banget kayak hidup gitu. Nanti ya, ini kita lagi gambar pohon yang kayak gini, nanti yang di lain kesempatan kita gambar pohon. Belum kesampaian ya, Ko Abe mau kita gambar di Kebun Raya Bogor ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Kalau cat akrilik ini ya, nanti kalau kita taruh di piring atau di mana gitu yang tempat untuk kita punya cat, dia tuh terakhir bisa dikupas. Kayak plastik gitu, 1 lapisan. Kalau kering bisa ini. Makanya kalau beli, nah kayak gini tuh. Dia bisa, bentar ya, saya kasih lihat. Nah, dia bisa. Nah, kayak gini. Tuh. Kayak kulit gitu. Bisa lepas. Ya. Kalau misalnya tuangin cat, jangan banyak-banyak. Dikit aja kalau cat akrilik. Sayang nanti. Karena nggak bisa dipakai lagi. Begitu dia kering, udah langsung dia jadi selaput gitu. Nggak bisa kita tambahin air lagi. Kalau cat air bisa, cat minyak bisa tambahin semacam thinner. Tapi kalau cat akrilik selalu kayak gitu, jadi sayang terbuang ya. Gitu. Oh iya ya, nanti kita kalau mau bikin aksen pakai yang kecil ini nih. Yang kecil ini. Jadi rusa tuh sama sebangsanya itulah ya, lem kayak gitu-gitu. Nah ini katanya tadi mau dimerahin hidungnya ya. Boleh aja sih. Buat apa? Butarin dimerahin jadi ciri khas gitu ya. Nah ini yang bunder merah itu ya. Nah ini kalau rusa nih sebenarnya nih dia keluarga kayak gini, keluarga dia nih lem sama itu dia selalu ada giniannya nih. 1 misalnya. Terus ada kayak semacam di hidungnya itu gitu. Ini ceritanya rusanya pakai lipstick. Kita kasih ini ya, nuansa agak ini dikit biar joyful ya. Saya tuh seneng warna ini, hijau merah gitu. Karena kalau hijau doang kesannya tuh kayaknya kita agak ini berat gitu. Nah, tapi kalau dipakein merah gitu, jadi kesannya kayak happy gitu, joyful, jadi kayak riang gitu, enak ininya jadi kan tuh kelihatannya langsung beda.
Pakai kuasnya yang tipis ya. Yang tipis. Nih saya kuas nih sampai saya begini, banyak beberapa patah saya modif. Jadi buat depan atas bawah saya sambungin. Saking kuatnya kuas sampai banyak yang patah ini. Kasihkan gambar teken-teken sampai patah. Butarin sampai ketawa ya Bu ya. Kuas sampai patah. Sebenarnya saya ngetawain gambar saya, tapi karena terekam. Kita kadang ngegambar senang juga Bu. Kemarin juga saya lagi gambar apa ya, saya bilang, lah kok jadi gini kata anak saya, itu gambar apa? Jadi saya ketawa, jadinya ini deh. Jadi ada bahan ketawaan lucu. Kadang yang paling kacau itu saya tuh lagi mau belajar gambar muka orang. Kalau gambar muka saya kacau. Jadi kadang suka ketawa gitu kan. Nah ini. Nah, kan jadi suasananya ini ya. Kayaknya rame gitu. Itu kalau ngegambar bisa ngelihat karakter dari situ loh. Ada orang yang sukanya introvert gitu ya tipenya, atau ada orang yang suka rame gitu kan, kelihatan tuh dari gambarnya. Kalau kamu senangnya rame ya, Pas? Aku senangnya rame, jadi gambarku selalu penuh, kayaknya jarang udah ada tempat kosong. Terus dari situ juga kelihatan tuh kalau gambar penuh itu maksudnya ya gitu, orangnya suka kadang kan kalau orang yang tipe teliti kayak accountant atau apa, gambarnya pasti rapi. Aku kan tipe orang yang model-model kayak humanis bahasa gitu kan, gambarnya rame kayak gini, demen berkomunikasi gitu kan. Kalau yang tipe-tipe yang diem gitu, yang kayak model-model accounting, kerjanya detil, atau bidang hukum atau apa, gambarnya pasti rapi. Atau mungkin arsitek juga ya, kalau gambar orang teknik tuh mungkin juga beda gitu. Garis-garisnya. Itu kan jadi penuh ya. Aku tuh kadang demen bikin prakarya gitu kayak handicraft. Jadi aku suka beli gini nih. Ini nggak ada ininya, nggak ada kacanya. Ini untuk bikin 3 dimensi. Jadi kalau bikin bunga atau apa gitu, di sini dilem. Nah ini aku udah pikir ini tapi kayaknya kurang besar dikit. Nah segini kan aku mau pasangin ke bingkai ini gitu. Itu bingkai. Bingkai, tapi untuk 3 dimensi. Biasanya aku kalau ngerangkai bunga, terus udah gitu aku taruh di sini gitu. Taruh di sini. Ini jadi kayak semacam kalau dikeringin bisa nanti dilem gitu, bunganya dikeringin. Nanti apa kalau bunga mau dikeringin hadepinnya ke bawah ya, digantung. Jadi kelopaknya itu di bawah gitu. Misalnya ini apa ini kan misalnya bunga gitu kan. Ini tangkainya yang di atas, gantungin ke bawah, dia kering, nanti udah gitu ditempel di sini jadi buat pajangan. Nggak usah pakai kaca, jadi dia punya kelopak nggak keteken gitu. Nah kayak gini kan. Tuh. Terus kita tinggal tambahin ornamen, kita bisa pakein di atasnya kayak gini gitu, atau pakein kayak gini kan. Iya bagus. Saya gijangnya perempuan kali ya. Kenapa? Gijangnya perempuan. Apa benar? Oh kenapa? Kayaknya feminin. Mana coba lihat. Coba aku itu dulu ya. Belum jadi, ini baru ditukul. Iya. Biasanya yang paling punya kendala itu
ngelukis deket ini antara kaki tuh yang suka banyak yang nemuin kesulitan di kaki sama deket pas mau turun leher gitu. Kadang-kadang ada yang lehernya kepanjangan gitu kan. Terus ini kadang-kadang proporsinya tuh nggak sesuai gitu. Tapi kalau kita latihan terus lama-lama bisa bagus sih kalau segala sesuatu ya kita ini terus gitu. Ini kalau kita udah lama nggak gambar juga tangannya agak kaku. Ini kupingnya kasih agak putih supaya sebenarnya kalau ngelukis yang paling susah cuma itu sih kayak bayangan kayak gitu kadang nggak ini ya kalau nggak pas dia jadinya kayak nggak hidup gitu. Kayak gini nih tanduk nih juga kita jangan coklat semua agak diputih-putihin dikit gitu. Kalau menggambar enakan pakai akrilik apa enakan pakai cat air sih? Sebenarnya kalau aku sih campur karena aku kan ngegambarnya demen ada tekstur ya. Kalau pakai cat air nggak bisa ada tekstur. Jadi cat air tuh langsung blur gitu. Kecuali kita ngegambar bener-bener Chinese painting yang gambarnya itu memang nggak ada tekanan, terus juga kayak zen ya, kayak bilangnya teknik tuh sambil kayak meditasi gitu. Jadi mereka betul-betul gambarnya itu sekali gores gitu. Nah, itu bagus pakai cat air. Tapi kalau misalnya kita mau ngegambar yang model-model kayak bikin kartu atau kayak misalnya yang ini gitu kan biasanya kalau cat air begitu simpennya nggak ini ya cepat hilang pudar gitu. Nanti dia lama-lama hilang gitu warnanya. Terus kalau untuk di pameran juga kalau cat air tuh benar-benar mesti ini nyimpennya. Makanya semua rata-rata cat minyak kan kalau yang di museum-museum awet. Aku sih demen ya lebih demen pakai akrilik. Kalau cat air pun aku nggak campur air. Gitu. Kalau cat air itu kalau akrilik apakah perlu dikacain ya? Sebenarnya sih segala sesuatu harus dikacain. Karena kalau nggak dikacain, aku pernah nyimpen lukisanku waktu belajar Chinese painting tuh berapa tahun lalu. Kayaknya hilang loh. Pudar gitu. Bukannya gimana ya, warnanya jadi beda. Kayak bule gitu, kejemur kali ya mungkin ya. Taruhnya juga mungkin nggak bagus gitu penyimpanannya. Sebaiknya sih kalau misalnya lukisan memang bagusnya dikacain, tapi kalau Chinese painting itu nggak ada yang ngacain karena kenapa? Mereka memang kan tipenya halus gitu kayak melambai lah ibaratnya kayak pakai kertas selembar itu kayak kertas roti kertasnya. Nah terus habis selesai itu ditempel di semacam kayak bisa model-model yang kalau kita kayak bikin sushi gitu tuh roll itu loh Bu, roll yang kayak semacam kayu-kayu ditempel di situ tuh Bu gitu untuk pajangan gitu kan. Nah bagus itu, tapi kalau di kaca dia langsung kebanting karena kan lukisan dia ibaratnya yang tadi saya bilang kayak zen gitu ya, kayak ibaratnya mah kayak air lah kalau tipenya itu dia stylenya air mengalir gitu, jadi dia harus ditaruhnya juga di sebilah kayak bambu tipis gitu. Jadi kalau misalnya saya biasanya beli yang buat bikinan sushi itu loh. Bikinan sushi itu kan bagus. Jadi bukan buat bikin sushi, tapi saya buat ngegantung buat gambar gitu. Jadi itu kertas roti itu kita lem pakai semacam sagu. Lemnya juga lem sagu, kadang bikin sendiri gitu kan. Nah, terus habis itu ditempel gitu. Memang mereka begitu sih biasanya. Jadi kalau ketiup angin tuh gambarnya kayak benar-benar biasanya kan gambar-gambarnya kayak gambar dewa-dewi gitu kan. Yang pakai kayak bajunya lambai-lambai gitu. Jadi kesannya kok pas ketiup angin bagus gitu. Kalau dikacain langsung jelek.
langsung kayaknya kok nggak nyambung ya, ini lukisan kayak lembut gitu, tiba-tiba di kaca tuh kan kaku gitu. Jadi tipenya orang timur sama tipenya orang barat tuh kalau nggak lukis beda goresannya kayak gitu. Jadi yang model-model kayak Jepang, terus kayak China gitu kan, Korea, lukisannya kayak gitu, biasanya kayak model-model Chinese painting, dia sifatnya air gitu, ngalir. Nah kalau itu foam, kalau orang barat tuh foam, kayak ibaratnya tuh tanah gitu loh, solid. Jadi lukisannya tuh di kaca, tapi juga bukan di kaca, di figura ya, di figura tapi tanpa kaca. Kalau lukisan cat minyak nggak di kaca, karena di kaca itu satu mantul, terus dia nggak bisa lihat teksturnya, karena di lukisan tuh makanya kita suka ditulis don't touch gitu kan, karena nggak ada kacanya, nggak ada pelapisnya, jadi dia tuh tetap bolong, cuma figura kayak gini aja gitu, nggak ada ininya. Ceklisnya, Iya. aku kemarin kan cari-cari gara-gara belajar dari Ceklisnya jadi terinspirasi. Jadi hasil gambarku juga lumayan banyak sekarang. Wah, Nah, bagus. kemarin kan ke toko ke toko alat-alat gambar itu untuk kayak akrilik sama cat minyak itu ternyata ada lapisannya, namanya vernis apa gitu. Ini aku punya. Iya. Nah, vernis itu nanti di akhir kalau udah kering, Bu. Iya, udah kering disapu, Bu, pakai vernis. Bagus, mengkilap bener-bener gitu. kering ya, bener-bener kering. Kalau cat lama sekali keringnya. Iya, bagus banget jadi itu. Munculnya bisa apa ya, mau dibilang tuh keluar di 3 dimensinya tuh keluar habis di vernis. Iya, Ibu ke toko lukisan yang di mana? Aku biasanya suka yang di Glodok tuh, di Chandra. Tapi sekarang udah lama nggak pergi. Tahu masih ini nggak? Katanya yang murah di Jatinegara. Di Jatinegara ya. Iya, pengen beli kanvas. Soalnya aku kan biar gimana pun. Barulah, saya juga baru. Malah bukan punya saya semua ini alatnya. Justru pelan-pelan. Aku dibagi. Ini warisan semua ini. Yang warisan itu yang kadang-kadang cat lama itu ya bagus loh. Aku juga masih pakai pentel punya anakku, nggak kering loh. Aku kalau buat warnain ini ya bikin rose mawar tuh paling penting catnya. Kalau cat air nggak jadi loh. Cat air itu nggak bisa bergradasi. Kalau bikin mawar itu kelopaknya harus ada kayak 3 dimensi. Nah apalagi di vernis itu tambah bagus dia. Kadang kalau gambar ikan ya, kan ada sisiknya tuh, jadi mengkilap loh. Bagus banget. Jadi nyatu gitu sisiknya. Bagus kalau di vernis. Iya, untung Ibu ingetin tuh. Itu kadang-kadang kalau yang ngelukis di vernis begitu awet. Jadi dibelinya di Jatinegara ya, Bu ya? Lebih murah ya? Yang murah ya, yang harganya ini di Jatinegara, deket perempatan apa gitu loh. Bilang aja perempatan lukis. Nah, itu di situ kertas banyak macam, tebel tipisnya banyak. Iya. Makasih ya, Bu, infonya. Biasa beli di Chandra di deket petak 6 situ, tapi lumayan sih maksudnya koleksinya lengkap juga. Cuma memang dia nggak tahu ya mahal apa murah ya gitu. Lagian ayo kadang-kadang ke Jatinegara. Yuk, aku mau dong, Bu. Kita bareng yuk. Enak, jadi kita bisa nyarinya, ntar aku kan kadang-kadang ini bisa kasih tau yang ini gitu. Kita beli kanvas gulungan aja, murah. Nanti kita bikin kayu sendiri kayak gini nih. Aku kadang-kadang kayak gini kalau misalnya mau hemat, aku pantek sendiri. Aku beli kayu, nanti gergaji, udah habis gergaji, terus nanti kita ya memang harus ada ininya ya, ada tekniknya gitu. Jadi ini kan dia kan nggak bisa kita potong lurus, kita harus potongnya agak ada dudukannya gitu. Jadi nanti begitu disambung tuh yang ngajarin dulu guru lukis cat minyak aku. Jadi nanti kita buat dudukan ini, buat dudukan gambar, nggak usah beli lagi yang kaki 3 itu kan mahal, gitu kan. Sekalian bisa. Nanti aku ajarin bikin gituannya.
Itu kemarin guruku bilang katanya nggak usah beli, tiap kali beli kanvas yang ukuran kan kita kalau ngelukis nggak bisa. Misalnya ya kayak di Gramedia kita beli cuma ukuran kecil nggak bisa. Kita kadang kalau melukis kita mau ekspresinya misalnya lagi pengen gambar yang besar. Nah kita kan semau kita gitu kan, kita tinggal taruh, kita pantek gitu, pakai paku, beli paku kecil gitu, udah. Nanti jadinya apa? Maksudnya nggak terbatas. Kadang di Gramet tuh terbatas banget, kecil, mau gambar apa kecil begitu, belum juga selesai udah penuh gitu kan, nggak bisa lah kalau itu. Aku beli ini apa? Kan aku beli kertasnya yang lembaran. Terus habis itu kan bingung nih, naruhnya, wah nanti kalau kan rusak. Terus akhirnya kemarin itu dikasih solusi sama teman, atau ini namanya kertas apa, triplek apa, cukup murah sih menurut aku ya. Bentar sih, aku harus, kenapa kayak gini? Sebenarnya enak beli, kalau misalnya itu bikin sendiri, beli yang mentahnya gitu. Kita jadi bisa berkreasi semau kita. Aduh, nggak bisa, Ci. Iya. Jadi kalau akrilik berarti pakainya kanvas ya? Kalau akrilik masih bisa pakai 2 media, kertas bisa, itu bisa, tapi kalau udah di kanvas harus cat minyak. Kalau akrilik kadang nempel, kadang ya gitulah, dia nggak begitu bisa ini, boros nyerap ke itu. Terus juga kalau di kanvas kita mesti ini dulu ya, base dulu ya, cat dulu dasarnya. Jadi dia ininya apa, nggak ada pori-porinya terlalu besar, itu memudahkan kita untuk ngelukis gitu. Jadi kita kuas dulu satu kanvasan itu. Misalnya kalau misalnya mau warnanya mau gambar ikan ya kasih agak biru-biru lah air gitu kan. Dia jadi sekalian 2 fungsinya. Satu untuk menutup pori-pori dia supaya kita gambar nggak terlalu keserap semua gitu kan. Terus yang kedua ya untuk dia latarnya supaya ngecat keluarnya timbul gitu. Kalau enggak kan habis cat banyak. Ini aku lagi pengen ikut kelas juga sih, kelas ngelukis anatomi gitu. Aku nggak begitu bisa gambar orang ya. Nah itu kalau anatomi muka tuh agak susah, jadi pengen ngikut kelas lagi nih, lagi nyari-nyari. Cuma kelasnya pada online, kalau online gitu males, nggak begitu bisa kalau ngelukis ya. Kalau pakai online tuh sama offline beda ya. Makanya nanti kapan kita ke Ancol lagi, kok Abe ngelukisnya lebih enak gitu, lebih bisa ngasih tahu ini kayak begini gitu, ini kayak gini, kalau gini nggak kelihatan, bingung. Kok itu aja ke kebun binatang. Ayo, tuh kemarin aku ke Ragunan. Sering banget kayaknya dirimu ke Ragunan? Enggak, baru biasa bukan ke Ragunan kok, kadang ke Sentul, lihat rusa ke Sentul, ke Bogor, kalau nggak salah Bogor Nirwana. Ntar kadang-kadang kemana gitu loh. Sentul emangnya ada binatang? Di mana? Sentul emangnya ada binatang, Ci? Sentul kayaknya nggak ada. Sentul cuma adanya itu aja kayak kemarin Bogor, sorry bukan Sentul. Bogor Nirwana ada rusa banyak. ada satu hamparan gitu, padang rumput gitu, rusanya gemuk-gemuk. Bagus itu. Aku ya gitu, demennya kayak Bu itu ya, kayak anaknya Ibu Ika ya. Seneng ke kebun binatang dari dulu. Aku kan dari Bali, Ci. Jadi tauku Sentul ya tempat racing. Betul. Kalau binatang mah nggak ada, salah, bukannya di Sentul, di Bogor Resident, Bogor Nirwana. Ada tahun baru kemana nih? Yang paling cepat kering watercolor apa akrilik? Watercolor.
langsung ditoreh, langsung selesai. Oh, langsung kering. Waktu kemarin pergi sih bawanya watercolor ya. Waktu ke sana, jadi bisa ngelukis langsung cepat kering. Tapi kalau di luar negeri memang humidnya beda loh sama di sini. Di situ cepat kering banget. Begitu akrilik pun aku rasa juga langsung kering, langsung menyelaput gitu ya kalau aku rasa ya. Karena dia memang ini kan nggak kayak di sini lembab. Kalau di situ kan kering banget. Gitu, aduh, ini kering semua ini. Bagaimana? Ngelukis tuh mesti ini ya, mesti pelan-pelan. Kalau terlalu buru-buru juga hasilnya nggak bagus. Kalau watercolor timpa lagi bisa gitu ya. Kurang bagus. Kalau ngelukis tuh ketimpa berkali-kali itu udah jadi nanti dia ada bercak-bercak. Bercak-bercaknya itu kelihatan berapa kali timpa. Kalau mau nimpa mendingan pakai cat minyak, cat akrilik. Kalau cat akrilik bisa berkali-kali. Bisa, nggak kelihatan. Kalau cat air tuh kelihatan kayak orang bentuknya kayak apa ya? Kayak ada ininya gitu loh. Ada dia punya bekasnya, bekas timpaannya. Ini lagi ngebikin bingkai. Ternyata bingkainya harusnya lebarnya segini. Jadi yang pinggirnya harus dicat dikit lagi. Kalau yang mau bikin kartu, diiniin ya, ditempelin lagi di kertas buffalo. Kertas buffalo itu kan pas tuh bentuk, kalau nggak salah ukuran A3 ya. Nah, kertas ini pas nih, kalau dibuka se-A3. Aku nggak ada sih kertas buffalo, kalau nggak aku contohin. Jadi nanti ditempel di satu ini lagi, misalnya nih ya. Misalnya ini kertas buffalo-nya ya, kertas buffalo-nya. Nah, ini gambarnya misalnya. Ditempelin gini. Bagus jadinya. Tuh, gini. Jadi atau yang punya karton kalender, nah ditempel kayak gini bagus, jadi bisa buat ini, buat dudukan juga, buat figura gitu. Tapi bukan figura lah ya, buat ini kan belakangnya nanti bisa dipakein penahan gitu. Penahan jadi dia bisa berdiri. Taruh di ini kayak gini gitu. Ini kalau kartu-kartu kayak gini aku dulu kecil sering bikin. Sering laku ini jualan. Zaman dulu kan masih ini ya, aku suka bikin kata-kata gitu kan. Pakai terus ini dari orang kan banyak yang ngundang merit. Nah, itu kan undangannya bagus-bagus, jangan dibuang. Diambil karton tebelnya diambil. Terus nanti yang depannya yang ada tulisannya itu
itu dibuang gitu. Atau kalau misalnya yang udah nempel banget, dilapisin lagi, dilapisin kain atau beludru gitu. Terus bisa dibikin kayak gini. Jadi didaur ulang, jangan dibuang. Sayang kan, bagus kadang undangannya itu tebel-tebel. Sekalian ini juga, jadi nggak nyampah gitu. Kadang kalau yang bagus atau gimana, yang ada pita-pitanya kayak gitu, itu bisa bikin aksesoris kayak begini. Nanti di kelas yang berikut ya, aku kalau bisa ada jadinya begini. Mana? Feminin. Ih, cakep. Bagus banget. Halus gambarnya. Iya, bisa begitu kenapa ya? jadi halus ya? Keren. Ih, bagus gambarnya. Jadi halus Bagus Cewek ya, banget. rupanya cewek ya. Iya. Cewek banget ya. Bagus banget. Bu Tarin Cakep bagus banget. sekali gambarnya. Makanya Iya. saya bilang cewek banget dia. Makanya saya Rusanya bilang rusa betina. itu kan orang kan memang bakat gitu. Ini muridnya malah bagus gambarnya tuh. Cakep ya. Cewek banget. Cewek banget Dan- dan bagus banget. Ada bayangannya Keren. gitu loh di bawah Bisa ini. begitu ya? Iya, itu bakat kok Abe. Iya. Bakat terpendam ya. Bakat terpendam, makanya sayang kalau nggak diiniin. Nanti ini Bu, difigurain yang nggak usah pakai kaca, nggak apa-apa gitu. Iya. Bagus Iya, soalnya sayang. Cantik itu. Yuk, siapa lagi? Mana rusanya? Bu, Ayo. nanti difoto ya. Difoto kasihin ke Abe ya. Hasil kelas lukis cantik banget. Iya. Ya, Bu Liping mana? Jadi Aku nggak jadi gambar, aku nggak bisa gambar binatang. Nggak apa-apa Bu, justru belajar. Gurunya aja juga begini-begini tuh gambarnya. Kan kalau yang muridnya itu malah ini, kalau yang bakat memang bagus itu. Saya belum pernah gambar rusa, cuman tadi ngikutin cara kelasnya ya udah ikutin aja. Iya, Jadinya Ibu bagaimana? Tarin itu berbakat banget. Gambarnya sampai ada bayangan loh. Berarti Ibu visualisasinya bagus ya. Oh ya, yang kemarin aku bilang bahwa kapas kalau mau lebih 3 dimensi, kapasnya ini dibikin buat salju. Gini kan tuh dibulet-buletin, tempelin gitu kan. Gitu. Itu buat 3 dimensi. Bagus. Jadi kadang-kadang ini kalau lagi iseng nih aku suka jahit. Aku jahit terus dibenangin gitu. Jadi ditaruh di sininya. Ini kan bingkainya nih 3 dimensi. Di atasnya pakai lem uhu gitu kan. Nanti dipakai benang. Jadi saljunya betul-betul ngegantung-gantung gitu ya. Iya, bagus. Pokoknya kalau kita lagi iseng ya ide adalah tuh, cuma kadang-kadang ya itu kalau ngerjain begini kan harus telaten. Tadi kadang-kadang kalau lagi ada banyak klien baru setengah telepon, udah kacau lah. Makanya tuh aku kalau ngelukis apa-apa juga suka cepet-cepet begitu. Ntar kalau misalnya klien, cuma hari ini aku udah iniin sih, udah kosongin. Gitu nih. Kalau bikin ini kayak kacang pilus kan. Dibulet-buletin. Ayo yang lain mana? Lihat dong. Bu Tarin bagus banget loh lukisannya, cakep. Ada bayangannya, terus udah gitu sampingnya tuh kayak rusanya itu kayak ini ya, kayak yang di film-film fairy tales gitu. Tiba-tiba muncul sampingnya tuh nuansanya kayak ini gitu, kayak bersinar. Bagus itu Bu. Lain kali Bu Tarin sharing caranya Bu Tarin gambar, dikasih lihat ke teman-teman supaya mereka tahu kok bisa jadi begitu ya gitu. Oh ini malah kesalahan guys. Ini tadi mau gambar belakangnya itu. Itu kan pohon. Iya. Pohonnya nggak jadi kok, jadinya kayak gitu. Akhirnya saya coba-coba pakai kuas macem-macem tadi. Akhirnya saya timpa terus.
Justru yang begitu bagus kita sharing. Kadang-kadang teknik melukis seseorang ya bisa jadi bagus atau enggak. Itu dari begitu loh Bu asalnya. Justru dia dari pertama-tama, aku salah nih, terus pakai ada yang misalnya, kan kalau kemarin aku pergi ke museum, aku lihat tuh ada berbagai macam cat, bukan cat, koas ya. Nah koasnya itu kalau orang bule yang gambar pakai cat minyak, dia tuh pakai itu Bu, semacam kayak bukan sekop ya, apa sih bilangnya, kecil begitu loh, Iya, kayak sekop. biasa gampang lukis itu ya. Iya, ada Iya. set-set. Itu Jadi berarti dia timbul ya. Iya, jadi timbul terus karena dia lancip ujungnya, jadi begitu dia taruh di gini terus dia bisa tarik gitu. Kayak yang zaman sekarang kita bikin bunga yang pakai doh. Pakai doh yang pakai yang beli satu pak begini, namanya kalau nggak salah yang biasa orang beli das ya, das atau apa gitu. Nah itu kan nanti dicampur warna tuh dohnya. Nanti habis gitu kita bisa pakai yang bentuk kayak sekop itu, nanti bikin kuncup kelopak-kelopaknya gitu. Nah aku pengen bikin begitu juga, cuma memang kalau yang gitu modalnya mahal. Dasnya aja ya paling kalau mau bikin dohnya bikin sendiri ya dari terigu gitu. Cuma bisa kalau bikin dari terigu ya? aku biasa bikin sendiri. Tapi kalau kita nggak bikinnya bagus Bu, bau. Karena itu kan terigu ya, pokoknya bahan-bahan begitu tuh kalau kita nggak pakai kimiawi, itu dia kan alami. Kayak ibaratnya kita bikin roti basi, bau lah Bu. Oh, Gitu. bau ya. Iya. Kalau pakai resin, resin terlalu Kalau keras. pakai resin terlalu keras, mesti tahu campurannya. Ya pokoknya intinya tadinya kan aku mikir aku mau alami gitu kan, aku bikinlah pakai terigu. Ya memang ini apa maksudnya nggak gitu awet gitu, bau. Habis itu aku buang. Oh, pakai terigu. Bau. Aslinya pakai alat lukisnya ya, aslinya ya. Aslinya itu pakai das, beli ada di Gramet, ada kayaknya cuma memang lumayan kalau kita mau bikin banyak, berapa duit gitu kan. Yang das itu berapa ya kemarin ya, das nggak terlalu mahal, cuma kalau misalnya kita bikin kelopak bunga gitu kan pakainya banyak juga kali ya. Kemarin habis berapa ya, habis berapa box gitu, satu gini sih, satu pakai segede batu bata gitu. Berapa ya kemarin ya? Lupa. Gede seperti batu bata. Seperti batu bata, warnanya putih gitu kan. Ntar tinggal kita bentuk-bentuk aja mau bikin apa. Terus nanti kalau udah jadi, kita bisa ini warnain. Nah, pakailah cat akrilik. Jangan pakai cat air, nggak mempan kalau di das itu. Clay gitu ya? Iya, clay. Ya itu clay, Bu. Oh. Nanti habis gitu kita bikin miniatur tuh. Kalau dulu aku senangnya bikin ini, bikin kayak model-model cangkir, bikin kayak dapur kecil gitu kan. Kan kalau kita suka bikin miniatur kan pakai kayak gitu. Temanku jago loh bikin miniaturnya. Ih, sampai ya ampun, dia bikin warung ya, pakai clay gitu kan. Bagus banget. Sampai aku bilang, ih detail banget. Warungnya ada kerupuk. Bagus deh. Iya, kerupuk putih itu, aduh bagus banget. Aku bilang, ih, kalau kita sekilas nih di foto gitu, kayak asli loh. Itu temenku sayang udah meninggal dia. Aduh, cantik banget kau bikin gitu. Sampai kadang-kadang dia menang apa gitu loh. Menang lomba miniatur apa gitu. Yang nggak gambar, bagaimana ini perkembangannya? Sudah ada yang jadi lagi? Nih butarin, diginin butarin, ntar lukisannya butarin. Iya, itu kayunya sengaja bikin apa? Beli. Oh, beli. Beli. Kadang aku kalau ke toko buku nih yang bagus-bagus, aku beli. Nanti aku tiba-tiba ada ide apa, nah udah siap gitu bahannya. Makanya di rumahku kadang suka banyak bahan-bahan ini. Pokoknya yang antik-antik, yang unik aku beli. Nanti
nanti juga muncul ide gitu. Kobe mana lukisannya kok? Kobe. Kalau cowok mah kayaknya lebih jarang ya kali, lebih cowok lebih nggak hobi ya. Ini cowok ada yang ikut nggak ya? Kemarin saya lihat lukisan di itu kelas di Galeri Nasional. Itu laki-laki banyak kok yang lukis. Banyak ya. Sebenarnya malah pelukis banyakan cowok ya. Cewek jarang kan yang terkenal. Iya. Cuma kadang kalau cowok tuh kalau udah pinter sesuatu, pinternya bener gitu loh. Kalau cewek kan karena memang kadang rajin, kayak di sekolah juga gitu kan. Kalau cowok tuh kalau pinter memang pinter banget, nggak usah belajar juga udah pinter gitu kan. Kalau kita kan karena cewek rajin, telaten gitu. Iya nih ujung-ujung koasnya saya pakai buat nyodokin tadi nih, jadi pada kotor semua. Nih butarin tuh, nanti dipakein gini atasnya. Iya. Jadi kayak Natal, terus kasih lonceng gitu. Ini kadang ya Bu, parcel dikasih orang, isinya kan banyak. Ada ginian, ada gini gitu. Diambilin Bu, jangan dibuang tuh. Nanti dibikin hiasan. Iya betul. Siapa lagi yang gambar? Butarin digituin tuh kayak Bu Klesia pakai bingkai bagus yang Ibu. Gara-gara bingkainya ya, kalau misalnya dilihat lukisannya biasa aja, ini bingkainya ini kalau Butarin punya lebih bagus tuh nanti jadinya. Lukisannya coba yang udah punya bagus. Bu Klesia mana tadi udah ditempelin apa tuh? Nih, lagi ditempel dulu, dibagusin, dilakbanin dulu biar dia iya mantep. benar, itu saya juga suka ngumpulin kayak gitu tuh, kalau dapat parcel loncengnya dikumpulin, apanya dikumpulin. Kan bagus tapi kali ya, Bu, ini ya? saya nggak ikut gambar. Oh, lagi ada yang saya kerjain yang lain gitu kan. Kadang-kadang kalau kayak gitu tuh saya tergantung sama mood ya. Kalau lagi mau gambar ya gambar. Kalau moodnya enggak, kalau moodnya lagi nggak masuk ya gambarnya malah nggak karu-karuan gitu. Jadi ya udah aja taruh dulu. Iya, benar. Butarin selain gambar suka bikin apa lagi, Bu? Saya. Iya. Apa ya? Oh ya, Ibu kan ikutan itu ya, ekoenzim ya, bikin ekoenzim kali ya. Oh, ya bikin ya karena ya bikin ekoenzim lah. Oh. Kalau Bu Klesia kayaknya banyak tuh bikin ya, bikin apa. Tapi nggak bisa masak. Saya masak nggak bisa. Kalau yang model kerajinan tangan, bikin kalung, aksesoris saya suka. Bikin apapun deh, kalau kartu kayak apa kayak gitu. Tapi kalau masak sama dong Bu. Saya juga masak nggak suka. Saya masak nggak bisa. Kalau berkebun ya seadanya lah, asal ada tanaman-tanaman di rumah. Paling nyirem-nyirem gitu. Tapi kalau misalnya merajut, bikin aksesoris, gelang kalung. Itu saya seneng tuh merajut. Dulu mah bikin streamin Bu, zamannya streamin ya Bu ya kita ya. Pasti Ibu juga rajin bikin streamin. Streamin ada sekarang saya lagi nyulam nih, sekarang di meja lagi nyulam. Terus itu bagus. Lucu ya. Rajin dikasih lonceng. Lucu. Saya lonceng itu yang dari parcel kayak gitu udah digantung di pohon Natal biasanya. Iya. Kemarin digantungin Bu. Iya, kenapa Bu Tarin? Oh bukan, saya Devi Bu. Oh Devi, iya kenapa Bu Devi? Tadi bilang apa lagi nyulam ya? Iya. Nyulamnya tapi belum. Nyulam gimana?
nyulam yang seperti timbul itu pakai benang wol besar atau yang tipis-tipis? Oh, ini lagi pakai benang yang kecil. Saya belajar nyulam hampir semua teknik saya pelajarin sih. Ini lagi belajar bikin apa ya? Boneka, Lihat Bu. dong. Oh, Lihat dong. boneka. Kalau boneka itu ini apa? Pakai yang kayak boneka yang amigurumi itu ya. Amigurumi apa? Bu, Itu nggak ngajar begitu dong, Bu. bisa itu. Bu, ngajar dong di Koabe, Bu. Kita jadi Nanti bisa dulu. belajar nyulam. Aku Iya, udah lama. Ngabisin benang. Mm-mm. Yang kalau yang Aku pengen pakai timbul wol. yang pakai wall itu bikin kayak itu ya, kayak binatang itu ya. Kemarin Oh, belajar iya. bikin boneka Jepang Kayak sih, karpet teman gitu. belum pinter. Kayak karpet itu loh, Bu. Oh, yang kayak karpet. Yang pakai Tafting. alat itu. Oh, Tafting yang bukan? tarik-tarik gitu ya. Tafting bukan? Iya. Kalau tafting harus punya alatnya. Di Bandung ada tuh yang bisa tafting Ya, saya atau dulu pernah punch bikin. needle. Saya ada Mm-mm. kalau yang punch needle yang pakai jarum, tapi yang Iya, Bu, kecil ya, ngajar pakai jarum dulu. benang. Pakai jarum benang tapi pakai benang sulam. Kalau yang pakai benang wool alatnya nggak punya. Anak saya yang beli kemarin alatnya yang rada gede. Itu rajin kalau di- kalau dibikin shawl ya, bagus loh. Kemarin anak saya bikin shawl, bikin tas, bagus loh itu, Bu. Iya, saya juga pernah bikin itu semua tas, topi. Oh iya, Terus- saya pakai tas juga. Iya, seneng saya kalau kayak gitu tuh numpuk tuh harta karunnya gituan, nggak tahu mau digimanain, tapi seneng aja ngumpulin. Dulu SD apa SMP Bu, sulaman saya ditaruh di ruang guru. Oh iya, iya Bu Tarinca juga. Ini lagi Ini halus nginget-nginget sekali lagi ya. ilmu, udah lama banget nggak. Kebetulan punya kantong kok polos, ya udah aja saya sulam-sulamin, nyari-nyari sisa-sisa benang. Padahal benangnya benang lumayan nih, DM saya semua. Sulam Buat hatiku belajar nyulam yang terluka. baru. Iya. Kobe baru bangun. Nanti Terus ini ditutup aja yang lukisan tentang begini, lukisan taruhin ini. ini. Iya. Nanti lanjut. Tuh, taruhin ini lilin. Ih, bagus nih tuh, buat taruh lilin tuh. Kayak gitu Koabe. Iya, jadi bagus Cakep tuh. Heeh. Aku paling seneng nih bikin beginian tuh, dekor-dekor buat rumah tuh. Iya. Kan kesannya cakep ya. Ini ntar buat Koabe lah. Thank you. Kirimin Berarti Koabe. dia ini cocok jadi desain interior ya, Kles ya? Iya, seneng aku. Cuma saking kebanyakan ngurusin rumah orang, malah rumah sendiri udah mana pergi-pergi terus lagi. Rumah sendiri kacau. Kles, ditutup aja Kles yang ini. Iya. Nanti Oke. lanjut informal nggak apa-apa. Iya, buat teman-teman semua, terima kasih udah ikut kelas ya. Terus kalau misalnya kita ngegambar, satu hal yang kita dapat yaitu satu, kita bisa lebih mengekspresikan diri, terutama buat orang-orang yang introvert, yang susah untuk mengungkapin perasaan. Nih, ngelukis bagus banget. Dan juga kalau ngelukis dengan warna-warna, kita bisa seperti healing ya Koabe ya, gitu. Jadi terima kasih buat Koabe yang udah kasih kesempatan. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah join. Makasih Koabe. Thank you teman-teman. Thank you. semuanya. Nah, nanti semuanya yang udah ngelukis kasih ke Klesia atau ke diriku kayak begitu. Nanti Iya, kita pajang. kasih ke Koabe. Iya. Makasih Koabe, makasih Thank Lesia. you. Sama-sama.